islamisasi atau itu mulai dipisahkan apa riset itu sudah ada sebenarnya itu tentang soal itu, soal bagaimana antara tauhid Islam dengan pribumi itu dipisahkan. Nah, beberapa buku yang muncul sebagai proyek ini itu salah satunya itu adalah buku Darmo Gandul. Buku Darmo Gandul itu dibuat oleh seseorang yang sedang kerasukan jin, itu istilahnya itu. Kemudian isinya itu ditulis. Dan itu mencoba untuk membuat aliran atau pokok-pokok kepercayaan tertentu tersendiri gitu, kira-kira gitu. Nah, itu salah satunya itu. Kitab Darmo Gandul, kitab Gatholoco itu dibuat memang oleh disponsori Belanda agar supaya Islam itu dijauhkan dari pribumi. Nah, setelah itu kita dengar analisis yang dibuat oleh Clifford Geertz ya, dan itu berkembang sampai sekarang masih diakui dengan membuat buku tentang spiritualitas Jawa, itu memilah antara yang risetnya itu di Mojokuto itu kalau nggak salah, Mojokuto itu membagi tatanan masyarakat itu terbagi 2-3 jenis. Yang satu priai, yang satu abangan, yang satu santri. Jadi kebijakan di dalam proses kehidupan bermasyarakat oleh kolonial Belanda dan itu diikuti oleh kita. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi itu. Nah, apakah ada hubungan antara tauhid dengan kebudayaan masyarakat kita? Sesungguhnya kalau kita tarik lebih inti, lebih keluar lagi, lebih jauh ke belakang, sebenarnya inti kebudayaan. Nah, kita ada beberapa contoh ya sebelum kita masuk kemari. Itu salah satunya begini, bahwa masyarakat kita sebelumnya itu kan kita dasarnya kan masyarakat kita dianggap nggak punya agama, artinya agama yang formal. Dianggap nggak punya agama. Makanya agama itu impor. Apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, kemudian Islam, Kristen, dan yang terakhir itu Konghucu. Agama-agama itu impor. Nah, pertanyaannya apakah benar kita itu nggak punya agama? Nah, beberapa analisis yang dipakai seperti Tom Peirce itu dari kalau nggak salah dari Tom Peirce itu dari Prancis kalau nggak salah itu, yang ketika mengunjungi Indonesia itu, ketika menemukan nenek moyang kita itu ketika beribadah dia menghadap ke batu, dia menghadap ke pohon. Jadi itulah yang didefinisikan sebagai animisme, dinamisme. Nah, apakah betul nenek moyang kita itu menyembah pohon dan menyembah batu? Pagan. Mari kita ya kaum pagan. Iya, kaum pagan. Mari kita analis sama-sama bahwa ini kan persoalan kiblat. Beberapa riset ya, analisis ya sudah dibuka oleh tokoh Les Bumi itu dari TNU itu, namanya Kiai Haji Kiai Sunyoto itu saya kira analisisnya cukup bagus itu soal orang-orang pagan ini, orang-orang animisme, dinamisme. Jadi kembali ke asal tadi, agama-agama yang masuk ke Nusantara itu, apakah itu Buddha, apakah itu Hindu,
itu yang dianggap lebih dulu dari Islam, itu sebenarnya hanya berkembang di pusat-pusat pemerintahan aja, di wilayah keraton itu maksudnya, di wilayah keraton itu. Jadi tidak mengakar sampai ke bawah sebenarnya. Dan kita keyakinan yang itu sangat berbeda kalau dianggap India sebagai satu pengaruh ya, asal mula agama itu. Itu di sana para penyembah Brahmana itu dia akan tidak dengan para penyembah Siwa atau Wisnu. Kan 3 dewa utama kan itu. Tetapi di Jawa sebagai contoh salah satunya itu Airlangga. Itu dia juga sosok yang mewakili Siwa sekaligus juga Wisnu. Nah, artinya kebudayaan luar itu, agama itu bisa disatukan di dalam kepercayaan masyarakat kita. Itu satu. Nah, kedua, kita tuh konsep-konsep agama murni yang disebut agama pagan tadi itu, agama pagan, animisme dinamisme itu kan ketika orang sembahyang menghadap ke pohon, menghadap ke batu. Nah, apa yang disembah itu? Apakah batu? Apakah pohon? Sesungguhnya itu tanda. Hanya sebagai penanda aja. Jadi, atau kiblat. Jadi, kiblat. Ketika dia menghadap batu, menghadap pohon, itu sebagai penanda aja. Oh, disinilah kami menghadap. Persis seperti kita menghadap Ka'bah sebenarnya sebagai kiblat. Jadi karena kita kebudayaannya belum punya kiblat. Nah, yang disebut kiblat itu sebenarnya apa? Kiblat yang kosong itu, yang esa itu. Maka kemana fa'in nama tuwalu fasama wajhullah kan? Kemanapun menghadap disitulah wajah Allah. Maka bagi orang-orang pagan, pribumi yang mula itu, sesungguhnya yang disebut Tuhan itu yang kosong itu, yang meliput itu. Nah, maka kemana menghadap itu sebagai tandanya. Oh, ke pohon dikasih tanda misalnya, atau batu di situ. Nah, menghadapnya situ. Itulah. Bukan sebagai menyembah itu, tapi sebagai penanda aja. Nah, itu ya maksudnya. Nah, siapakah yang disebut Tuhan itu? Itulah yang kosong. Kalau dalam bahasanya itu hong. Maka kalau dalam istilah Jawa itu ada hong, wilaheng, sekaring, bawono, langgeng itu. Hong itulah yang kosong. Jadi wilah itu kan, wilah itu apa artinya? Wilah itu yang menggapit. Yang menggapit agar kalau wayang itu gapit itu kan, agar digapit, agar berdiri. Nah, bawono itu alam, langgeng itu, nah sifatnya itu terus menerus. Arti langgeng itu tetap terus menerus. Jadi hong itulah kalau dalam bahasa Kapitayan itulah Sang Hyang Toyo itu. Sang Hyang Toyo itulah sebenarnya yang kosong itu. Yang kosong itu bahasa lainnya awang, yang masih awang, belum ada apa-apa. Nah, semua kejadian itu asal mulanya dari situ. Nah, itulah inti tauhid itu yang dijumpai pertama kali oleh Nabi Ibrahim itu. Ya, bisa diperdebatkan lah. Yang Esa itu, yang Maha Kuasa itu. Di situ ada energi yang demikian kuat yang dikenal sebagai Maha Kuasa. Dalam beberapa fisika itu, teori-teori fisika itu sudah mulai menyentuh itu. Seperti kuantum, itu sudah mulai menyentuh ke arah-arah itu sebenarnya. Tentang energi Tuhan itu. Terutama dalam, dalam quantum entanglement itu mulai masuk ke situ. Dalam riset fisika itu kan energi gelap dan materi gelap itu menguasai semesta. Itu sekitar 78%.
Nah, itu yang dianggap sebagai oleh sebagian kalangan dianggap sebagai energi Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang sudah ditangkap oleh leluhur kita dari dulu. Itu ke situ kita berasal, disitulah kita akan kembali. Hong itulah yang kosong, yang awang uwung, yang sangyang toyo itu yang dimasuk itu situ. Di situ sesungguhnya yang aku itu di situ tuh letaknya. Mungkin begitu jawabannya. Jadi bukan animisme ya, bukan paganisme. Bukan, karena kesalahan persepsi. Ya, betul. Karena kan waktu itu orang-orang Barat tuh ya, ada batu dianggap nyembah batu. Bukan, sebagai penanda aja. Betul. Ketika ada pohon dianggap menyembah pohon. Bukan, itu penanda. Betul. Kiblat, bukan kiblat. Kalau Mekah, Ka'bah itu kan kiblatnya. Itu penanda aja. Iya. Bukan kiblat tapi penanda. Iya. Penanda, di situ kan gitu. Betul. Oke. Bagaimana kemudian Barat ini dengan cerdasnya memelihara sebuah mindset dari masyarakat Nusantara ya, bahwa negara nenek moyang kita, agama nenek moyang kita adalah animisme dan dinamisme. Mengapa itu terjadi ya, Kanjeng? Nah, itu kan alam pikiran, kalau studi-studinya itu kan alam pemikiran ini, Freemasonry kalau dalam kajian bisa dilacak nanti itu ya. Freemasonry itu kan yang materialisme itu yang menjadi basis pemikiran Barat. Jadi alam pikiran Freemasonry itu sebenarnya kalau bisa ditelusuri lah nanti itu ada itu. Itulah yang menjadi alam pikiran Barat yang kalau bahasa saya itu kan dianggap pikiran sesat bagi agama Freemasonry. Itu yang mendominasi alam pikiran Barat modern waktu itu, yang pada akhirnya kan menjadi yang disebut ilmiah saat ini itu. Sekarang istilahnya itu harus materialisme, kan gitu-gitu dia. Nah, itulah yang kemudian digunakan karena menengok orang itu, orang-orang kita itu yang menghadapnya ke pohon, menghadapnya ke batu, maka dianggap secara empirik dia menyembah batu, menyembah pohon. Itu animisme, dinamisme. Nah, itu bagaimana itu berkembang, itulah melalui pendidikan.